Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rizky. Pada mata kuliah kali ini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan yang ada di Kepulauan Riau, yaitu kebudayaan mandi atau upacara Balimau Kasai. Upacara Balimau Kasai merupakan upacara tradisional yang dilakukan masyarakat Kampar yang ada di Kepulauan Riau dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dengan maksud untuk membersihkan diri dan mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Acara ini dilaksanakan sehari menjelang masuknya bulan Ramadan. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Kampar dan sekitarnya. Balimau Kasai adalah mandi dengan memakai limau dan kasai. Ramuan yang digunakan itu sebagai pembersih dan pengharum badan. Adapun tujuan dari mandi Balimau Kasai pada syariatnya adalah untuk membersihkan badan dari kotoran, namun pada hakikatnya didorong untuk memuliakan bulan suci Ramadan dengan niat membersihkan badan, hati, dan jiwa dari segala kekotoran sifat-sifat keduniawian. Selanjutnya ada sejarah dari upacara Balimau Kasai. Sejarahnya yaitu Balimau Kasai ini berasal dari India, yaitu berasal dari umat Hindu yang ada di India dan mengalami alkulturasi budaya ke dalam agama Islam. Mandi Balimau Kasai pertama kali dilaksanakan di Desa Batu Belah, Kabupaten Kampar pada dekade 1960-an. Setelah tahun 60-an barulah pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap pelestarian kebudayaan ini. Selanjutnya ada bahan ramuan untuk mandi Balimau Kasai. Untuk bahan ramuan itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ramuan limau dan ramuan kasai. Ramuan limau terdiri dari limau purut, kumayang, kebelu, urat sirih koduk, lengkuas padang, serai wangi, mayang pinang, daun nilam, urat sidou, urat sibuto, urat usau, bunga kenanga, bunga tanjung, dan bunga rampai. Semua bahan itu direbus sampai limau purut dapat hancur bila diremas. Ramuan kasai. Untuk ramuan kasai terbagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama kasai kering dan kasai basah. Bahan ramuan kasai kering ialah beras, coku atau cekur, dan kunyit. Sedangkan bahan ramuan kasai basah ialah beras dan coku atau cekur. Selanjutnya ada tata cara mandi Balimau Kasai. Untuk tata cara mandi Balimau Kasai adalah sebagai berikut. Sebelum melakukan mandi Balimau Kasai, masyarakat terlebih dahulu mempersiapkan ramuan yang dibutuhkan, seperti ramuan limau dan ramuan kasai. Setelah bahan siap, barulah bahan ramuan tersebut dibawa berarak-arakan dan diletakkan ke dalam wadah beserta makanan untuk makan bersama sebelum mandi Balimau, atau yang biasa disebut masyarakat sekitar dengan makan majamba. Barulah di tepian sungai, air rebusan limau dengan ramuan kasai
tadi dimasukkan ke dalam sebuah wadah atau ember. Kemudian diaduk hingga kedua ramuan tercampur. Lalu dengan niat membersihkan diri dan membaca basmalah, air limau kasai tadi disiramkan mulai dari kedua telapak tangan dan kaki, kemudian ke seluruh badan. Setelah yakin bahwa badan sudah bersih, barulah mereka menceburkan diri ke dalam sungai Kampar, menyelam dan bersukaria. Nah, selanjutnya ada analisis teori kebudayaan. Di sini saya mengambil dari pengertian menurut Koncaraningrat, adalah guru besar antropologi di Universitas Indonesia, berpendapat bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Menurut Koncaraningrat dalam Basrow 2005, menggolongkan 3 wujud kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan sebagai suatu yang kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu yang kompleks dari aktivitas serta tindakan berpola manusia dalam masyarakat. Wujud kedua ini sering disebut sistem sosial, yang merupakan aktivitas-aktivitas manusia dalam berinteraksi dan bergaul. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud kebudayaan ini berupa benda-benda atau hal yang dapat diraba, dilihat melalui panca indera seperti pabrik, pesawat, komputer, dan alat elektronik lainnya. Alat kerja, alat-alat rumah tangga, model pakaian, dan model perhiasan. Lalu Koncaraningrat berpendapat bahwa terdapat 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal, yaitu yang pertama ada bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Dari analisis teori di atas dapat diketahui bahwa kebudayaan Balimau Kasai merupakan wujud dari kebudayaan yang tercipta dari nilai-nilai kearifan lokal yang ada di daerah setempat dan dikreasikan oleh masyarakat yang terdapat dalam budaya, adat, dan tradisi secara turun-temurun. Jika dikaitkan lagi dengan 7 unsur kebudayaan, maka Balimau Kasai termasuk dalam unsur sistem religius atau kepercayaan, karena pada upacara adat ini sudah sangat jelas terlihat nyata bahwa masyarakat berpedoman kepada syariat nilai-nilai agama Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.